Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya warga GKJ Salatiga Utara yang kami cintai. Shalom. Kami Majelis GKJ Salatiga Utara mengucapkan selamat bertemu kembali dalam sapaan majelis hari ini. Tetapi marilah sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Allah karena penyertaan-Mu dan Tuhan selalu menjaga dan merawat kami, terkhusus warga GKJ Salatiga Utara. Pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Allah. Kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang kami sampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sapaan pada hari ini Senin 22 Februari 2021, kita akan bersama-sama membaca Efesus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Jadi Bapak Ibu semua bisa membaca di rumah masing-masing. Sedangkan nats akan kami ambil dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Yang demikian isi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, sebab kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tema pada saat ini yaitu melayani dengan sukacita. Sedangkan judul pada saat ini yaitu tahu berterima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kisah nyata, ini cerita, yaitu tentang perjuangan seorang siswa, perjuangan seorang siswa baik SD, SMP, SMA maupun mahasiswa. Mereka akan berjuang dengan sungguh-sungguh selama masa studinya. Bayangkan, untuk siswa SD itu akan berjuang selama 6 tahun, dari kelas 1, 2 sampai kelas 6 itu akan dilalui selama 6 tahun. Artinya mereka berjuang dengan sungguh-sungguh. Begitu juga untuk SMP, SMA ataupun mahasiswa. Kenapa mereka akan berjuang dengan sungguh-sungguh? Karena untuk mendapatkan hasil yang didambakan atau yang diimpi-impikan, yaitu sebuah ijazah ataupun rapot atau tanda kelulusan. Jadi untuk siswa itu harus dan berjuang dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya anak-anak kita yang akan berjuang sungguh-sungguh, tetapi kita sebagai orang tua juga dituntut untuk berjuang selama masa pendidikan anak-anak kita.
yaitu kita berjuang untuk membiayai biaya sekolah, biaya pendidikan, biaya kuliah. Itulah perjuangan orang tua. Karena motivasi itulah ia berjuang dengan sungguh-sungguh selama masa studinya. Sekarang bagaimana seandainya tanda ijazah itu diberikan di awal? Misalnya saat kita mendaftar sudah mendapatkan ijazah, tentu akan lain ceritanya. Terserah untuk yang mahasiswa, ya wes sak penake dhewe. Kenapa sak penake dhewe? Karena apa? Kita tidak usah berjuang karena di awal kita membayar sudah langsung mendapatkan ijazah. Kita tidak perlu berjuang, tidak perlu belajar lagi. Nah, itulah. Apakah hasil studinya dan perjuangannya akan sama? Kemungkinan besar tidak. Ya, karena seperti yang saya ceritakan tadi, karena tidak ada motivasi lagi untuk berjuang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali untuk ke perikop di Efesus ini. Dalam firman Tuhan mengatakan, karena kasih karunia orang yang percaya diselamatkan dari hukuman dosa, bukan karena ia melakukan sesuatu. Allah yang Maha Kaya dan akan rahmat yang besar, kasih setianya telah memberikan anaknya Yesus sebagai kurban bagi keselamatan manusia. Dan keselamatan itu telah diberikan secara cuma-cuma. Tetapi orang percaya masih tinggal di dunia dan belum bersama-sama dengan Allah di surga. Mengapa demikian? Karena orang percaya diselamatkan bukan untuk diam saja atau santai saja dan hanya menunggu waktu untuk bersama-sama dengan Allah di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Allah telah mempersiapkan rencana yang jelas bagi anaknya, bahwa mereka diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik dan hidup di dalamnya. Tetapi mengapa sering kita jumpai ada anak Tuhan yang hidup sembarangan? Jangan-jangan karena mereka sudah mendapatkan keselamatan di awal, sehingga tidak ada lagi motivasi untuk melakukan kebaikan dan kebenaran dalam hidupnya. Ingatlah bagaimana Kristus telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Mari kita menghargai keselamatan itu dengan syukur dan sukacita yang diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita saling mengasihi dan taat pada panggilannya. Seperti tema di atas, ngladosi kanthi bingah. Itu artinya kita harus melayani Tuhan dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Allah atas penyertaan-Mu di dalam sapaan pada hari ini. Dan ajarkan kepada kami ya Bapa untuk bisa melayani dengan sukacita. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih di dalam segala hal. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan.
Amin. Demikianlah sapaan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.